masuk angin yang disebabkan karena daya tahan tubuhnya lemah, itu bisa kita lihat orangnya. Biasanya itu kalau malam dia itu tidurnya pakai selimut. Kemudian kalau tidur siang juga pakai selimut. Nah, itu biasanya itu energinya rendah atau energinya lemah. Tapi ketika orang biasanya itu tidur malam itu tidak suka pakai baju, tidak suka pakai selimut, nah itu biasanya energi yang ada di dalam tubuhnya itu atau antibodi yang ada di dalam tubuhnya itu cukup 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 kuat untuk mengatasi serangan dari luar itu atau serangan angin dari luar itu. Jadi bila Anda antibodinya dalam kondisi rendah sehingga sering masuk angin, artinya tidak kuat AC, tidak kuat angin, ketika kena AC sering batuk, sering flu, maka jalan satu-satunya itu ditambahlah energi atau antibodi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu biasanya obatnya itu pakainya yellow antibody. Nah, biasanya ketika kita ini sering kita pakai ya. Jadi contoh ketika saya ingin berangkat ke Jakarta, ketika saya ingin naik kereta api ya, di dalam kereta api itu kan banyak AC-nya. Jadi ketika biasanya kita sebelum berangkat kita minum dulu 2 kapsul obatnya, setelah itu kita naik kereta itu. Biasanya dari sini sampai ke Jakarta itu perjalanan lebih kurang sekitar 7 jam. Di dalam kereta itu kena AC biasanya tidak masuk angin. Jadi gambarannya begitu. Kalau minum pakai obat yang namanya yellow antibody itu. Jadi memang obat yellow antibody ini sering kita pakai untuk teman perjalanan jauh. Ketika daya tahan tubuh kita sudah lemah, maka dia bantu dengan yellow itu. Biar apa? Biar tidak terserang angin dingin itu. Satu lagi. Jadi ketika energi itu dalam kondisi lemah ya, maka akan menyebabkan daya tahan tubuh itu menjadi lemah. Nah, jadi makanya kita pakai obat yellow antibody itu untuk mengatasi kasus itu. Kemudian energi itu juga berfungsi membantu untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan. Artinya, bila energi di dalam tubuh itu dalam kondisi lemah, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tubuh itu akan melambat. Jadi, ini yang sering disebut itu penyakit Down syndrome. Apa itu penyakit Down syndrome? Penyakit Down syndrome itu seperti teman-teman kita yang berada di sekolah SLB itu ya, sekolah luar biasa itu. Artinya Down syndrome itu 5 kelemahan dan 5 keterlambatan. Jadi kelemahannya itu otot-ototnya lemah, tulang-tulangnya lemah, tangan lemah, kaki lemah, lidah lemah. Begitu juga 5 keterlambatan itu terlambat berdiri, terlambat berjalan, terlambat tumbuh gigi, terlambat tumbuh rambut, dan terlambat bicara. Jadi ketika kondisinya sudah begini, maka dipakailah biasanya obatnya itu Jingxi tonik. Kalau enggak ya biasanya pakai madu revitalisasi Qing. Nah, dengan demikian nanti ditambah lagi dengan satu obat lagi yang disesuaikan dengan kasus penyebab utamanya. Jadi insya Allah ketika Jingxi tonik ini masuk, ketika revitalisasi Qing ini juga masuk, maka akan memperbaiki organ-organ yang kurang berkembang di dalam tubuh itu, akan memperbaiki darahnya, cairannya, energinya, dan dan regenerasi sel-sel itu
akan dimulai. Dan revitalisasi zinc ini atau sering disebut zinc tonic ini adalah salah satu obat untuk difungsikan buat peremajaan organ atau yang sering disebut buat awet muda itu. Jadi ini salah satu bahannya ya, begitu. Dalam kondisi tertentu energi itu juga difungsikan untuk mendorong dan menahan, untuk mendorong peredaran darah itu biar sampai ke tujuan, untuk mendorong peredaran cairan itu untuk sampai ke tujuan, untuk mendorong peredaran kelenjar getah bening itu untuk sampai ke tujuan. Dan energi itu juga difungsikan untuk menahan dan melancarkan, ya. Artinya untuk menahan air seni itu dan menahan air mani. Jadi ketika energi itu dalam kondisi lemah, maka dia tidak bisa mendorong darah itu sampai ke tujuan. Maka darah itu keluar dari pembuluhnya. Biasanya darah yang keluar dari pembuluhnya itu melewati 2 lubang. Kadang ya 3 lubang, tapi dia dominan 2 lubang. Bisa lewat hidung, bisa lewat seperti keluar dari menstruasi. Itu biasanya darahnya darah segar. Adapun kadang-kadang itu bisa keluar lewat pembuangan air besar, tetapi dia dominan yang 2 ini. Kadang kita sering melihat teman-teman itu keluar darah dari hidungnya, ya, tanpa disadari. Nah, itu nanti ada 2 pertanyaan ya. Apakah ketika darah itu keluar dari hidung itu ada rasa nyerinya atau tidak? Biasanya darah yang keluar itu ada rasa nyerinya, maka obatnya pakai hemostat. Tetapi kalau darah itu keluar dari hidung tidak ada rasa nyerinya, maka obatnya pakai hemostatis. Begitu juga dengan ketika darah itu keluar dari rahim itu, sama juga ketika nanti ada rasa nyerinya atau ada rasa panasnya di pembuangan air kecil itu, maka pakainya hemostat. Kalau tidak ada rasa nyerinya, pakainya hemostatis. Jadi yang sering keluar darah dari hidung itu sering disebut mimisan. Penyakit mimisan ya. Penyakit mimisan ini biasanya disebabkan karena energi limpa itu dalam kondisi lemah. Akhirnya limpa itu tidak bisa membimbing darah dan tidak bisa membimbing darah di dalam pembuluh darah itu. Maka darah itu keluar dari pembuluhnya. Maka itu yang sering disebut mimisan. Mimisan itu bisa dari atas, bisa dari bawah. Gambarannya begitu. Nah, itu disebabkan karena kelemahan energi. Begitu juga dengan satu lagi, ketika energi itu dalam kondisi lemah, maka tidak bisa mendorong cairan itu menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya muncullah keringat dingin. Ya, muncul keringat dingin terus-menerus. Itu disebabkan karena kekurangan energi. Jadi kalau muncul keringat dingin terus-menerus, obatnya itu pakai red ginseng. Nah, ini insya Allah nanti kasus ini akan selesai. Karena apa? Karena energi di dalam tubuh itu sudah terlalu lemah. Maka dikasihlah dia obatnya red ginseng. Setelah itu nanti beberapa saat setelah itu, maka daya dorong energi itu kembali normal lagi. Ketika dia kembali normal, ketika nanti dia keringatan lagi, maka keringat itu akan berubah jadi keringat hangat. Gambarannya begitu. Begitu juga satu lagi, ketika energi itu dalam kondisi lemah sehingga tidak bisa menahan air seni itu. Ini penyakit ini yang sering disebut beser atau sering disebut beser atau sering disebut sering kencing. Maka obatnya ini yang tepat adalah nama obatnya pintu air, ya, nama obatnya pintu air.
Begitu juga dengan satu lagi, ketika energi itu dalam kondisi lemah, maka energi itu tidak bisa menahan pengeluaran air mani itu. Jadi ketika kita berhubungan hanya sebentar doang keluar. Nah, ini obatnya biasanya pakainya Scorpio. Nah, tapi kalau Anda ingin lebih baik lagi, kalau Anda ingin lebih bagus lagi, maka Scorpio inilah dikombinasi dengan pintu air. Insya Allah nanti kasusnya selesai. Nah, ini gambarannya begitu ya teman-teman. Jadi kelemahan energi ini disebabkan berbagai macam-macam penyakit yang bermunculan. Jadi bila Anda rajin berolahraga untuk mempertahankan energi di dalam tubuh itu biar tetap stabil, insya Allah kasus ini akan terhindari. Tetapi bila Anda tidak rajin olahraga, terus tidak suka menggerakkan otot dan sendinya, maka dibutuhkanlah obat-obatan untuk mengatasi